Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Udiananda, NPM 35, Boy Diego Lumuartono, NPM 57, dan Mohtaufik Rahmatsyah, NPM 80. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dan korupsi. Kepemimpinan dan korupsi. Kepemimpinan dan korupsi memiliki hubungan yang erat karena kepemimpinan dapat saja melahirkan atau membiarkan terjadinya tindakan-tindakan korupsi. Sehingga dua persoalan ini dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Kepemimpinan yang baik dan berhasil sudah tentu akan menjadi penyebab terjadinya akibat-akibat baik dan berbagai hasil sesuai lingkup kepemimpinan. Namun sebaliknya, kepemimpinan yang buruk dan gagal akan disebut sebagai penyebab terjadinya akibat-akibat buruk atau jahat dalam berbagai hal pula. Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan atau perbuatan curang oleh agama atau bangsa manapun tidak dibenarkan oleh peraturan hukum di Indonesia. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meluas dan merajalelanya korupsi telah menjadi budaya di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Hal ini merupakan simbiosis mutualisme dengan kepemimpinan yang ada. Karena adanya keterkaitan antara korupsi, kekuasaan, dan politik pada zaman sekarang sudah menjadi hal yang tak dapat dihindari. Selanjutnya yaitu korupsi. Menurut Moffitt, korupsi adalah sebuah celah atau aib yang sangat akrab di telinga orang Indonesia. Hampir setiap hari media massa baik cetak maupun elektronik mengungkapkan permasalahan yang satu ini dalam berbagai ragam tingkatannya. Kendatipun semua orang tidak dapat menerima praktik-praktik korupsi, tetapi korupsi hampir melibatkan semua orang. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat, pengusaha, dan pegawai negeri ataupun swasta, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial, bahkan lembaga keagamaan. Dimanapun, manakala ada kesempatan, orang akan melakukan korupsi. Contoh kasus korupsi. Yang pertama ada kasus EKTP. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Yang kedua ada proyek Hambalang. Kasus proyek di Hambalang dibangun sejak masa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Itu menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun. Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun ini nilai kerugiannya mencapai 706 miliar. Dan yang ketiga ada kasus BLPI. BLPI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter tahun 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL. Kerugian negara mencapai 3,7 triliun. Kemudian masuk ke jenis perkara tindak korupsi. Jadi berdasarkan data KPK pada tahun 2004 sampai dengan 2019 itu ada 65% penyuapan, total 602 perkara. Kemudian ada 27% itu pengadaan barang dan jasa. Ada 195 perkara. Kemudian 20% itu ada penyalahgunaan anggaran, TPPU, pungutan, perizinan, dan lain-lain. Dan masuk ke hubungan kepemimpinan dengan korupsi. Sejumlah teori kepemimpinan yang terdapat pada berbagai literatur tidak satu pun menunjukkan keterkaitan dengan masalah korupsi. Namun jika hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan, kesejahteraan atau kesengsaraan pada masyarakat yang dipimpin, maka hampir semua teori mengarah pada hal tersebut, sehingga menempatkan terdapatnya tindakan korupsi dalam suatu komunitas kepemimpinan adalah bagian dari kegagalan pemimpin, karena hakikatnya korupsi dapat merugikan kepentingan banyak orang. Sebab-sebab korupsi. Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal,
tetapi juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi ini menurut Dr. Sarlito itu tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni yang pertama ada dorongan dari dalam sendiri. Jadi memang dia niat untuk melakukan korupsi itu kayak ya hasrat, kehendak dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada rangsangan dari luar. Jadi ada dorongan dari teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dari atasan. Nah, kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini ada penyebab korupsi menurut BPKP. Di sini penyebab korupsi di dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi. Itu yang pertama dari aspek. Itu aspek pertama individu. Itu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan yang mendesak untuk gaya hidup yang berlebih atau glamor konsumtif, dan malas dan tidak mau bekerja, serta ajaran agama yang kurang diterapkan. Dan di sini aspek individu itu sendiri itu yaitu dari orangnya tersebut yang mereka mempunyai sifat kurang puas, sifat malas bekerja, mau cari enaknya sendiri, begitu. Dan yang kedua ada aspek organisasi. Di sini yang pertama adanya sikap keteladanan pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, sistem akuntabilitas yang berada di instansi pemerintah yang kurang memadai. Keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir adalah manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Yang terakhir adalah aspek tempat individu dan organisasi berada. Itu yang pertama adalah nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Dan yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam korupsi itu sendiri. Nah, di sini ada unsur-unsur pendukung kepemimpinan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, kewibawaan, di mana seorang pemimpin harus memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dari orang yang dipimpinnya, terutama yang berkaitan dengan mental, perjuangan dan kejuangan, dan memiliki integritas kepribadian royal terhadap organisasi atau satuan etos kerja yang tinggi. Nah, di sini pemimpin benar-benar dibutuhkan kewibawaannya. Untuk apa? Untuk memberi motivasi kepada anggotanya, termasuk untuk mencegah dan memberantas tindak korupsi. Yang kedua ada disiplin. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, peranan kepemimpinan dan untuk menanamkan kedisiplinan kepada bawahannya dengan mentaati dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang merugikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada keteladanan. Sikap teladan bagi seorang pemimpin sangat berperan dalam mempengaruhi masing-masing pribadi anggota, bahwa perintahnya dalam rangka menjadikan dirinya sebagai panutan. Nah, prinsip-prinsip ketauladanan yang menciptakan iklim panutan itu adalah sistem Among yang meliputi seperti ini contohnya: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangung karso, tutwuri handayani. Seperti itulah kata-kata keteladanan yang pernah kita kenal. Nah, berikut presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.